Sekarang kita memasuki ke video sesi 3. Tadi di sesi 2 saya telah menjelaskan tentang kegagalan booting yang diakibatkan pada bagian bootloader stage 1 dan bootloader stage 2. Di video sesi 3 ini saya akan menjelaskan kegagalan booting yang diakibatkan karena bootloader stage 3. Bootloader stage 3 ini prosesnya terdapat beberapa blok. Di sana ada RPM atau Resource Power Management dan Trazone. RPM atau Resource Power Management ini hanya ada di Qualcomm saja ya. Jadi di Intel, di MTK, di Exynos tidak ada. Tapi dia langsung memasuki ke Trazone, kemudian liter kernel dan kernel. Kita mulai dulu dari MTK. Little kernel pada MTK ini filenya namanya uboot, sedangkan kernelnya adalah filenya namanya boot image. Kemudian di Exynos liter kernelnya param, kernelnya boot. Kemudian di Intel little kernelnya adalah reserved, sedangkan kernelnya adalah panic. Kemudian di Qualcomm little kernel atau aboot, sedangkan kernelnya yang ini ya, boot kernel. Sebelum saya menjelaskan tentang little kernel dan kernel, saya akan menjelaskan dulu tentang RPM atau Resource Power Management yang ada di Qualcomm. Yang ini ya, RPM. Jadi di Qualcomm ini, setelah proses SBL berhasil atau secondary bootloader ini berhasil, yaitu bootloader stage 2-nya telah berhasil, sebelum memasuki ke dalam proses yang lainnya, ini terlebih dahulu dia akan memasuki ke RPM. RPM ini adalah bagian dari firmware yang dibutuhkan untuk prosesor yang ada di dalam blok ini. Ini adalah sebuah keunikan dan kehebatan dari SoC Qualcomm yang tidak akan ditemukan di Intel, di MTK, dan di Exynos. Jadi kalau kita lihat jumlah prosesor atau CPU yang ada di dalam Qualcomm ini lebih banyak daripada SoC yang lain. Biasanya yang umumnya macam di Intel, MTK, Exynos, dia hanya memiliki ARM. Ini untuk main prosesornya, yaitu untuk application processor. Kemudian yang kedua ada modem. Ini prosesor untuk baseband. Nah, di Qualcomm ini ada satu tambahan prosesor lagi, yaitu prosesor Cortex M3. Dia menggunakan Cortex M3. Ini khusus untuk bagian sistem kerja blok bagi Resource and Power Management, RPM. Ada banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalam RPM ini. Tetapi di sini saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar detail tentang apa-apa yang ada di dalam ini. Tapi mudah-mudahan lah nanti di pertemuan berikutnya atau di video tutorial berikutnya saya akan menjelaskan tentang detail-detail ini. Tentunya saya tidak berharap, tidak ingin menjelaskan sesuatu yang akhirnya malah membuat sebuah kekacauan begitu. Saya jelaskan panjang lebar malah membuat Anda banyak bingung. Menjelaskan banyak hal malah membuat Anda jadi stres gitu. Jadi di video tutorial diagram ini saya ingin sangat-sangat menyederhanakan. Supaya Anda minimalnya mampu menganalisa pada hal-hal standar
kemudian mampu menangani permasalahan-permasalahan yang sangat umum terjadi. Yang penting nota aja gitu. Kemudian dapat mengeksekusi dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Untuk permasalahan yang berat-berat itu memang jarang, dan Anda pun harus menyelesaikan permasalahan berat itu, tetapi itu nantilah setelah pembahasan atau penanganan permasalahan yang umum ini dapat dilakukan dulu gitu. Oke, kita kembali ke RPM. Nah, standarnya sederhananya begini untuk bagian RPM. Kelebihan dari Qualcomm, dia mampu memanage bagian PMU atau Power Management Unit ini dapat mendistribusikan tegangan arus seefisien mungkin, sehingga di handphone Qualcomm ini dapat melakukan fast charging dengan baik, dan dia pun dapat baterainya dapat seirit mungkin karena arus tegangan dari PMU ini akan dimanage langsung oleh SOC-nya begitu. Yaitu salah satunya yaitu dari blok RPM ya, atau Resource and Power Management. Di sini pun juga bagian Resource and Power Management pun ini juga bagian peran fungsi dari sistem security-nya. Maka tidak heran apabila di Qualcomm kok kenapa dia tidak menggunakan boot 1 dan boot 2. Dia malah menggunakan user partition. Padahal seperti yang kita tahu bahwa partisi pada bagian user partition ini adalah bagian area yang mudah dibobol, area yang mudah untuk diacak-acak. Karena untuk bagian user partition, eMMC ketika kita ingin mendeteksi bagian user partition ini tidak perlu menggunakan host. Kita tidak perlu menggunakan UV box. Menggunakan card reader pun itu bisa kita mengakses bagian user partition. Tetapi untuk mengakses bagian boot 1, bagian boot 2 ini tidak dapat diakses. Satu-satunya harus menggunakan host, harus menggunakan UV box. Nah, ini di Qualcomm tidak, malah boot 1, boot 2 nya tidak dipakai sama sekali. Dia seolah-olah kalau kita anggap sepintas, dia seperti goblok begitu ya, menyimpan data di dalam user partition. Jelas-jelas user partition ini adalah area yang mudah dibobol, mudah dihack, mudah dicrack, mudah diduplikasi, mudah diacak-acak gitu. Nah, tapi dia tidak sebodoh itu. Sekalipun data-datanya disimpan keseluruhan di dalam user partition, padahal Qualcomm ini memiliki tingkatan sistem security yang super kuat, sistem security yang super tinggi. Nah, dia dikelola di dalam RPM ini. Di sini ada QF PROM untuk proses JTAG-nya pun aksesnya lewat ini. Tetapi ini pun juga dia akan melalui ke dalam bagian-bagian sistem security. Di sini ada security control. Dan dia pun juga langsung mengakseskan kepada bagian boot ROM, code RAM, dan ini ada yang luar biasa. Di sini memiliki message RAM. Jadi apapun proses-proses yang sedang diproses oleh SOC ini, dia akan terpantau apakah di sana ada sebuah kekeliruan atau tidak. Di sini akan tercek dengan baik. Nah, jadi RPM ini sangat penting sekali di SOC-nya Qualcomm. Kalau di Intel, MTK, Exynos, dia nggak butuh RPM karena dia sudah menganggap security cukup kuat karena filenya disimpan di dalam boot 1, boot 2, BP1 gitu ya. Nah, kemudian setelah RPM di sini ada TZ atau Trazon. Trazon ini pun juga hampir sama persis. Peran fungsinya yaitu sebagai security juga. Tetapi kalau Trazon dia hanya mengecek zona-zona mana saja yang dianggap oleh si SOC ini aman untuk dilakukan eksekusi. Tetapi tentu ketika RPM dan Trazon ini tidak ada atau bermasalah, maka SOC akan secara otomatis menggagalkan proses bootingnya, sehingga ya handphone tersebut
gagal booting bukan karena kerusakan, tapi memang karena SoC-nya yang membatalkan gitu, karena menganggap sistem security-nya kebobolan, sistem security-nya dia menganggap tidak aman, maka dia menggagalkan proses bootingnya. Oke, anggap sajalah sekarang bagian Trazon dan RPM-nya itu sudah clear. Nah, di sini hal yang paling penting dalam proses bootloader stage 3 ini adalah kernel. Kernel ini dia ada dua fase. Ada little kernel dan ada kernel. Baiklah. Little kernel atau kernel, kalau kita lihat dari blok-blok ini namanya beda-beda ya. Di Intel, di Server, dan Panic. Di MTK, U-boot, dan boot image. Di Qualcomm, A-boot, dan boot. Di Exynos, Param, dan boot gitu. Ada beda teksnya gitu, padahal fungsinya sama, little kernel dan kernel. Apa perbedaannya little kernel dan kernel? U-boot ya, kalau di MTK ini ada little kernel. Fungsinya adalah sederhananya dia itu berperan sebagai driver keseluruhan blok-blok rangkaian yang ada di dalam handphone ini. Bila kita lihat di dalam SoC ini, di sini ada banyak blok-blok kecil, ada banyak rangkaian. Kemudian juga di luar blok SoC ini, contohnya di sana ada WiFi, ada Bluetooth, dan yang lainnya. Itu semua membutuhkan driver agar dapat bekerja dengan baik. Nah, keseluruhan driver tersebut itu berada di dalam little kernel. Sedangkan kernel dia berperan sebagai jembatan antara sistem Android yang ini, sistem Android dengan mesin handphonenya lah begitu. Jadi intinya ini jembatan antara sistem kerja hardware dengan sistem Androidnya. Nah, itu dijembatani oleh kernel. Nah, oleh karena itu ketika sekarang little kernelnya bermasalah atau kernelnya bermasalah, maka ini pasti akan mengakibatkan gagal booting. Karena tadi di awal saya sebutkan bahwa ketika proses booting selesai, handphone harus masuk ke dalam dia harus mampu menampilkan logo. Nah, sekarang bagaimana mungkin muncul gambar logonya kalau LCD-nya, drivernya belum ada? LCD itu bisa muncul gambar karena ada drivernya. Nah, sedangkan drivernya itu di dalam little kernel, dia tentu nggak akan bisa nampilin. Kemudian dia dapat menampilkan logo animasi, dia dapat masuk ke dalam sistem Androidnya. Dia juga butuh jembatan dulu, yaitu kernel. Nah, oleh karena itu, proses gagal booting ini pun bisa disebabkan karena little kernel dan kernel. Kita akan mengeksekusi pada bagian ini ketika mendapatkan permasalahannya yang handphonenya beda ya dengan permasalahan yang di bootloader stage 2. Kalau di permasalahan di bootloader stage 2, cirinya itu adalah di device manager dia kedetek, kemudian ampernya dia gantung, handphonenya nggak mau nyala. Tetapi kalau permasalahan di little kernel dan kernel, itu handphonenya ditekan on, vibranya getar, brrrt. Atau LCD-nya nyala tapi nggak keluar gambar, misalkan warna muncul aja LED-nya warna biru begitu ya. Nah, itu sudah menandakan bahwa boot stage satunya sudah bagus,
bootloader stage 2 nya sudah bagus, tetapi bootloader stage 3 nya yang bermasalah, kernelnya yang bermasalah. Getar saja atau dia hanya muncul lampu LED-nya saja. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan selain little kernel dan kernel. Di sini ada partisi, kalau di MTK itu ada partisi namanya logo. Nah, sebetulnya partisi logo ini dia hanya menyimpan file gambarnya. Jadi kan ketika you boot dan boot image-nya ini sudah bekerja, handphone ini akan nyala dan dia akan menampilkan logo. Nah, gambar logonya itu dia disimpan di sini, di dalam partisi logo. Nah, itu kalau di MTK. Jadi ini tentu ya, partisi logo ini wajib untuk dituliskan. Perlu dituliskan gitu supaya muncul logonya. Jangan dianggap karena nggak muncul logo nanti ini dianggapnya handphone gagal booting gitu. Padahal gambar logonya yang nggak ada. Sedangkan di Intel, gambar logonya dia sudah gabung di dalam Reserved. Kemudian di Exynos, gambar logonya ada di dalam Param. Kemudian kalau Qualcomm, dia sudah ada di dalam ABUT atau Little Kernel. Baiklah, video sesi 3 ini berakhir sudah sampai di sini tentang pembahasan kegagalan booting. Jadi saya simpulkan sekali lagi, untuk permasalahan handphone gagal booting, kita cukup konsentrasi saja kepada 3 fase ini, yaitu bootloader stage 1, bootloader stage 2, dan bootloader stage 3. Kenapa saya menggunakan istilah bootloader stage seperti ini gitu ya? Ini untuk membakukan istilah-istilah umum sajalah. Karena nyatanya di Intel, di MTK, di Qualcomm, di Exynos, dia memiliki nama-nama file yang satu sama lain tuh berbeda gitu. Padahal memiliki peran yang sama. Jadi saya sebutkan sajalah perannya sebagai bootloader stage 1, bootloader stage 2, dan bootloader stage 3. Ini hanya pengistilahan saya saja gitu. Jadi Anda jangan komplain, kemudian Anda jangan dibanding-bandingkan dengan hasil di Google atau hasil dari yang lain. Ini hanya istilah saya saja, semata-mata hanya sekedar ingin menyederhanakan, mengelompokkan lah gitu ya, istilah-istilah yang ada di dalam SoC ini. Baiklah, setelah kita mempelajari ya tentang permasalahan-permasalahan kegagalan booting, selanjutnya di video sesi keempat saya akan menjelaskan tentang permasalahan smartphone Android yang hang logo. Hang logo ini dia akan bisa disebabkan karena banyak faktor juga, sama halnya di permasalahan booting. Baiklah, sekarang kita lanjutkan di video sesi 4, video berikutnya.